Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa Nabi diisrakan? Dalam Islam ada 2 tahun yang aneh-aneh namanya. Pertama tahun gajah, tahun lahirnya Nabi. Yang kedua tahun duka cita, tahun Isra Mi'raj Nabi. Kenapa disebut tahun duka cita? Karena 2 orang yang meninggal dunia. Istri beliau dan paman beliau meninggal pada tahun yang sama, maka disebut tahun duka cita. Begitu dukanya Nabi meninggal istrinya, sampai Nabi mengucapkan, barang siapa seorang istri meninggal dunia lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka itu ciri-ciri wanita penghuni sorga. Jadi kalau besok-besok ibu lebih dulu meninggal daripada suami, begitu ibu meninggal suaminya berduka, ya Allah kenapa istri saya ini cepat sekali meninggal. Tiap pagi dibangunkan saya sholat subuh, duhur dia ingatkan saya ketika di kantor, malam hari saya selalu diajaknya sholat tahajud bersama. Ya Allah kenapa bukan istri tetangga dulu saya meninggal ya Allah. Meskipun dia gendut tapi aku sayang ya Allah. Itu ciri-ciri wanita penghuni surga. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suami masuk kamar berteriak, merdeka! Itu ciri-ciri penghuni neraka itu perempuan itu. Sampai ada cerita katanya suami mau masuk surga, sudah mau masuk surga dilihatnya pula istrinya dalam surga. Malaikat, ada lagi si endut di dalam itu. Sudahlah saya carikan kaprin yang lain, tidak mau saya. Lagi Nabi berduka, sedih. Allah perintah malaikat Jibril, Jibril bersama kaum Mikail, jemput kekasihku Muhammad, saya mau hibur dia. Kemana? Singapura? Bukan. Kemana? Ancol? Tidak. Kemana? Eropa? Tidak. Kemana? Ketemu dengan Allah. Bayangkan, saya ketemu saja dengan Pak Jokowi, senangnya langsung selfie-selfie. Padahal Pak Jokowi ada habis masa jabatannya. Kita sudah senang. Ketemu kita Pak Wali Kota, senang betul diundang ke rumahnya, senang. Padahal Wali Kota ada masa pensiunnya. Kita sudah senang. Ini langsung Allah yang undang Nabi. Jibril, jemput kekasihku Muhammad, saya mau ajak ketemu. Subhanallah. Maka dijemputlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai diperjalankan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu menuju ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis take off, naik langit pertama sampai langit ke-7. Dari langit ke-7 menuju ke Sidratil Muntaha. Dari Sidratil Muntaha ke Sabaha, Mustawa, ketemu dengan Allah. Setelah itu kembali ke dunia. Kenapa ini spektakuler? Karena perjalanannya sangat jauh, waktunya sangat ringkas. Tidak masuk di akal. Waktu itu Bapak, Nabi ceritakan, ayuhan nas, wahai penduduk manusia, wahai manusia, baru saja saya pulang dari Masjidil Aqsa semalam. Kata Abu Jahal, kapan kau pergi Muhammad? Tadi malam. Pagi ini ada kau di sini? Iya. Tidak masuk akal mereka Pak. Kenapa? Waktu itu Mekah Palestina kendaraan paling cepat naik kuda. Berapa waktu ini dibutuhkan? 1 bulan. PP 2 bulan. Nabi tidak cukup 1 malam. Ayat tadi dijelaskan lailam. Apa itu lailam? Sebagian malam saja. Tidak masuk akal mereka. Ternyata mereka lupa bahwa yang undang adalah Allah yang maha perkasa. Tidak masuk akal. Saya kasih contoh. Beberapa saat yang lalu saya diundang ceramah khutbah Jumat di Batu Licin, Kalimantan Selatan. Datang jemput saya jam 8 pagi. Pesawat. Sudah itu jam 9 terbang ke Batu Licin. Khutbah Jumat jam 12. Makan siang setelah itu sebelum jam 2 balik ke Makassar. Sebelum 4 sore, jam 4 sore,
saya sudah sampai di rumah. Saya gantunglah bajuku di kamar. Ternyata tanpa sepengetahuan saya ada semut ikut di kantong. Begitu saya kantong ini, saya gantung baju, keluar ini semut yang di kantong. Dia pidato di depannya sesama semut. Saudara-saudara sekalian bangsa semut, baru saja saya pulang dari Batu Licin, Kalimantan Selatan. Dia bilang semut yang lain, jam berapa kau pergi Mut? Dia bilang tadi pagi bos. Dia bilang siang sore ada kau lagi di sini. Dia bilang buktinya kau lihat masa. Ah bohong kamu. Tidak percaya kami. Bagaimana caranya pagi kau pergi sore ada kau lagi di sini. Kau keluar saja di jalan. Baru kau di jalan diinjak angkot. Tidak jadi kau ke sana. Kata semut yang di kantong ini. Betul itu yang kau bilang. Tapi saya ini bukan saya yang jalan. Saya di kantongnya Ustadz Dasad. Dari rumah ke bandara dia naik mobil. Dari bandara ke Kalimantan dia pesawat. Pulang juga begitu. Betul saya tidak pernah tinggalkan kantongnya. Tapi betul saya datang Kalimantan. Masuk akal? Masuk akal? Masuk akal. Kalau ini semut mau jalan, tidak mungkin sampai. Tapi siapa yang jalan? Dasad Latif. Karena siapa? Karena kehendak datang. Nih. Ini mic saya. Demi Allah. Ini sudah keluar negeri. Sabang sampai Merauke. Mana bisa dia gerak? Bisa dia gerak? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi siapa yang gerak? Dasad Latif. Dia numpang di kantongku. Contoh lain. Saya diundang Pemkot Medan ke sini. Karena saya diundang ke sini, siapa yang tanggung semuanya? Ya wali kota. Mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi. Itu. Nih, siapa yang tanggung? Wali kota. Kenapa? Saya diundang bos. Allah yang undang Nabi, maka Allah yang tanggung semuanya. Tidak mungkin Pak Wali Kota telepon saya, Ustadz Dasad, kau datang dulu ke Medan ceramah ya? Baik, pesawat kau tanggung sendiri. Oh pasti saya cari. Oh saya lagi mencret Pak Wali. Namanya kita diundang, maka semuanya yang tanggung, yang mengundang. Pak Wali Kota dinas ke Jakarta, siapa yang tanggung? Negara. Tapi kalau beliau ke rekreasi ke Singapura, jalan-jalan ke Eropa, pakai uang negara, siapa kena periksa polisi? Dan di sini dua polisinya Pak Wali nih. Jadi keterlaluan Bapak kalau masih melanggar. Dua polisinya, dua jaksanya, wah Masya Allah. Tapi saya kagum Pak, saya ini keliling-keliling ceramah, jarang sekali saya lihat wali kota kasih kesempatan wakilnya ngomong. Kalau biasanya wakilnya jangan ikut deh supaya dia tidak muncul juga. Itu biasa kalau mau pilkada 2 periode. Alhamdulillah, teladan yang bagus. Nah, setelah itu turun malaikat Jibril menjemput Rasulullah. Kita tidak usah cerita secara detail karena Bapak sudah tahu semua kisahnya. Hikmahnya satu, hikmah Isra Mi'raj. Ketika Nabi lagi duka, apa yang dikasih? Apa kasih perintah? Allah tidak kasih perintah apa? Allah tidak kasih perintah puasa. Allah tidak kasih perintah zakat. Allah tidak kasih perintah haji. Allah tidak kasih perintah syahadat. Apa kasih Allah? Solat 5 waktu. Berarti saudaraku, apabila ada masalah dalam hidupmu, solusinya solat. Tepat sekali tema kita, membentengi diri. Mana ada orang tidak ada masalahnya di sini? Ayo, mana ada manusia tidak ada masalahnya di dunia? Coba, apa masalahnya dulu waktu mahasiswa? Pak Bobi, apa masalahnya? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Tidak, mau dapat kerja. Sudah dapat kerja selesai masalahnya? Mau jadi wali kota? Sudah jadi wali kota selesai masalahnya? Mau 2 periode dong. Sudah 2 periode selesai masalahnya, mau jadi gubernur. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Pegawai biasa, apa dulu masalahnya? Mau jadi pegawai negeri. Sudah jadi pegawai negeri, mau jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, mau 2 periode. Sudah 2 periode, ditangkap KPK. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua orang punya masalah. Ayo.
Ini. Muka-muka penuh masalah semua ini. Itu Satpol PP di luar. Apa masalahnya? Pegawai honor mau diangkat jadi pegawai. Semua kita punya masalah. Nih Pak Kapolres Tabes, 3 bunga, kombes. Tidak ada masalahnya. Ada masalahnya. Apa masalahnya? Mau cepat segera jadi bintang. Pak Dandim, 2 bunga. Letnan apa? Letkol. Selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi kolonel. Sudah jadi kolonel, mau bintang 1. Sudah bintang 1, bintang 2. Sudah bintang 2, pensiun. Tidak ada orang tidak ada masalahnya, Pak. Bapak pikir ini orang di depan ini tidak ada semua masalahnya, Pak. Banyak semua masalahnya ini di depan. Iya. Ustadz Dasat. Bapak pikir tidak ada masalahnya ini Ustadz Dasat. Banyak sekali masalah, Pak. Kadang-kala kita ditipu. Orang kalau mau bunuh Ustadz Dasat gampang sekali, Pak. Saya ceramah tidak pakai manajer. Orang undang saya tidak tahu. Dia cuma WhatsApp, saya balas. Saya tanya, berapa jauh dari bandara? Ustadz paling 2 jam Ustadz. Sudah itu naik speedboat. Speedboatnya berapa jam? 2 jam Ustadz. Begitu sudah di speedboat, sudah 2 jam tidak sampai-sampai. 3 jam tidak sampai. Dek, berapa jam sebenarnya ini? Sebenarnya ini 9 jam Ustadz. Kenapa kau bilang 2 jam? Karena kalau saya bilang 9 jam ya, istri saya, keluarga saya, tidak tahu saya kemana. Dia taunya saya pergi ceramah. Bayangkan kalau sudah di lautan. Kita mau dibunuh. Orang tidak tahu siapa yang undang kita. Bapak pikir enak jadi mubalik. Belum lagi kalau ditipu. Apa sudah ditipu? Sudah tanda tangan itu tidak ditransfer. Banyak yang begitu, Pak. Bapak cuma tidak tahu. Semua orang punya masalah. Dan Pak Wali, masalah saya yang paling besar sekarang banyak janda-janda curhat. Modus Pak Wali. Dia bilang, Pak Ustadz baru saja suami saya meninggal. Tolonglah kasih saya doa-doa penenang jiwa. Saya kasihlah doa, saya kirimi WhatsApp doa. Lama-lama dia bilang, rasa-rasanya saya ingin pendamping Pak Ustadz. Saya bilang boleh, mudah-mudahan ibu segera dapat. Lama-lama dia bilang, Ustadz maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Wah! Saya bilang, mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya khotib. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, ala yasin habibillah. Dalam rumah tangga ada orang masalahnya ekonomi. Sudah 2 anaknya kasihan masih ngontrak-ngontrak sampai sekarang. Alhamdulillah rumahnya bagus, mobilnya mewah. Apa masalahnya? Suaminya selingkuh. Istrinya membalas. Ada lagi rumah bagus, mobil bagus, suami istri setia. Apa masalahnya? Tidak dikasih anak. Sudah 10 tahun berkeluarga, tidak dikasih anak. Mau kawin lagi, tidak dikasih izin sama pimpinan. Perjalanan saya ke sini, ada seorang kapten pesawat pilot Garuda curhat sama saya. Dia kirim video anaknya. Apa anaknya kasihan? Kena kanker otak. Semua orang punya masalah, Pak. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Jangankan sampean, Bapak Ibu sekalian. Jangankan kita-kita ini para pemimpin kita. Nabi dan Rasul. Kurang apa Nabi dekatnya dengan Allah? Yang Allah sampaikan, andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Itu cintanya Allah kepada Nabi. Haram seluruh Nabi dan Rasul masuk surga sebelum Muhammad masuk surga lebih awal. Tapi apa Bapak pikir Nabi tidak ada masalahnya? Belum lahir sudah hilang bapaknya. Lahir sudah yatim. Baru 2 hari sama ibunya, ibu kandungnya, diambil dibawa ke ibu susunya. Dipaksa oleh kakeknya, Abdul Muttalib, kirim anakmu. Aminah, kirim anakmu ke desa untuk belajar bahasa Arab. 4 tahun terpisah sama anaknya, sama ibunya. 2 tahun. Kemudian balik lagi setelah usia 4 tahun. Usia baru 2 tahun bersama ibunya. Wafat lagi kasihan ibunya. Itu Nabi. Usia 6 tahun sudah yatim piatu. Diambil oleh kakeknya. Baru 2 tahun. Wafat lagi kakeknya. Diambil pamannya. Semua ada masalah, Pak. Alhamdulillah.
Allah tidak mengatakan, Das'at, kalau ada masalahmu kau jadi wali kota dulu. Tidak. Pak Dandim, kalau mau jadi kolonel harus nyogok kiri kanan dulu. Tidak. Pak Wali, Pak Wakil mau 2 periode kau harus profesor dulu. Tidak. Allah cuma minta 2. Hambaku, ada masalahmu? Nih rumusnya. 2 aja kata Allah. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu. Sabar, perbaiki solatmu. Allah tidak jelaskan sabar, dirikan solatmu. Perbaiki solatmu. Kenapa ya hidup saya ini susah terus Ustaz? Kau tidak solat. Kenapa ya rumah tangga saya bermasalah terus? Kau tidak solat. Kalau dari sekarang tukang beca, tukang gojek tidak solat, anak-anaknya pun nanti akan jadi miskin. Coba kita lihat. Coba lihat mereka yang fakir miskin, yang tidak sholat, jual-jual kerupuk di jalan-jalan, jual-jual kacang di jalan. Mereka tidak sholat 5 waktu. Biasanya kemiskinannya turun juga ke anaknya. Tidak mungkin Allah sengsarakan orang yang baik sholatnya. Maka kali ini tidak usah panjang lebar. Kalau ada masalah dalam rumah tanggamu, masalah dalam pekerjaanmu, tidak usah kau cari kambing hitam. Periksa sholatmu. Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat. Asar lagi. Tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi main-main. Allah. Iya kan. Kau ketawa karena kau begitu. Sholat kayak tidak semangat ketemu Allah. Bayangkan, mau ketemu wali kota saja kita pakai parfum, pakai baju baru, milih waktu yang cocok. Padahal ini hamba Allah juga sama kita. Cuma Allah titipi amanah wali kota. Tapi kenapa ketika kalian mau ketemu Allah, tidak semangat betul, kayak tidak makan 3 hari. Ada juga orang kayak ngantuk, ditiup angin. Ada juga yang lebih semangat. Allahu Akbar. Pantas 30 tahun kau sholat, hidupmu tidak bisa tenang, bahagia. Kenapa? Kau remehkan sholat. Ini ada kepala-kepala, ada bos-bos kita di sini. Pak Wali Kota, ada ajudannya. Mana ajudannya Wali Kota ini? Ada toh? Coba kalau Wali Kota panggil ajudan. Coba lihat kalau Wali Kota panggil ajudan. Ajudan! Itu ajudan biar lagi baring-baring makan kacang, langsung dia lompat, siap Poli. Kalau perlu dia telan bulat-bulat itu kacangnya. Iya toh? Iya. Siap perintah Pak. Ada kira-kira ajudan dipanggil, ajudan, tunggu dulu Pak Wali. Dimutasi kok. Padahal wali kota ini manusia biasa. Begitu takutnya kita kepada pejabat. Kapolres Tabes punya ajudan. Begitu beliau panggil, ajudan, lompat. Kalau dia tidak diinjak kakimu bos. Lalu kenapa ketika Allah yang memanggil kita, hayya 'alal falah? Bapak Ibu tahu tidak itu artinya hayya 'alal falah? Hayya 'alal falah itu terjemahan bebasnya, sini saya kasih kau yang kau mau. Sini saya kasih kau kemenangan. Ya Allah sembuhkan penyakitku. Allah jawab sini saya sembuhkan kamu. Tapi apa jawaban kita? Tunggu lagi meeting. Tunggu lagi ada tamu. Tunggu lagi sibuk. Ya kata Allah ya sudah kalau gitu uruslah dirimu. Maka saudara, makna terpenting Isra Mi'raj kali ini. Ayo evaluasi salat. Ayat yang dibaca Qori tadi. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Solat itu kalau baik cara kerjanya, bagus tata cara pelaksanaannya, pasti mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Mohon maaf, kita semua yang paling banyak rusak kita di kantor wali kota, di kantor-kantor pemerintah. Apa yang paling banyak bermasalah? Rasa malu. Apa hubungannya solat? Syarat sahnya sholat menutup aurat. Aurat rasa malu.
Apa maksudnya Ustaz? Bapak-bapak, Pak, Bapak, Bapak mau ndak keluar rumah pakai kolor doang? Oh, gila itu Pak Kadis. Ibu-ibu, mau ndak ibu keluar pakai celana dalam aja dengan ini? Oh, viral satu Indonesia. Kenapa tidak ada yang lakukan itu? Karena kita malu. Maka syarat sahnya sholat tutup aurat. Aurat itu adalah rasa malu. Berarti orang kalau baik sholatnya malu dong jadi pegawai malas. Pegawai negeri ini kadang-kadang kan malasnya minta ampun. Sudah digaji yang baik-baik, dapat pensiun, dapat kendaraan dinas, dibelikan bensinnya, masih juga malas. Sudah jam kantor jam 7.30, warung kopi masih ada di jam 10. Saya kalau saya jadi pejabat, saya dapat pegawai warung kopi jam 10 sudah. Kumutasi kok. Pegawai kita kan begitu, siapa yang disuruh kerja? Pegawai honor. Pegawai honor ini kasihan, gajinya sedikit, kerjanya banyak. Banyak pegawai honor di kantor wali kota. Banyak kan? Dan itu gajinya pegawai honor kan sedikit. Lagunya apa? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Itu pegawai honor itu. Nah, malu dong pakai kendaraan dinas kepentingan pribadi. Masa pengantin hari Ahad pakai kendaraan dinas plat merah? Malu dong. Malu dong sudah digaji negara masih malas bekerja. Malu dong pengurus masjid tidak pernah datang berjamaah di masjid. Malu dong ngaku ulama tapi menghasut. Itu kalau orang baik sholatnya rasa malunya tinggi. Yang kedua, yang banyak merusak kita ini dalam berbangsa, sombong, takabur. Anggota tubuh paling mulia di diri kita apa? Anggota tubuh paling mulia apa? Kepala. Bapak bercanda pukul pantat masih ketawa. Dorong badan masih ketawa. Tapi jangan kau coba-coba dorong kepalanya wali kota. Kau pergi dorong. Dorong mantunya presiden, hilang kau. Iya Pak. Tapi dorong pantat boleh masih senyum, dorong badan masih senyum, dorong kepala marah kita. Kenapa? Kepala adalah harga kemuliaan kita. Tapi ketika ketemu dengan Allah, nih kepalamu, anggota tubuhmu paling hina, kaki. Makanya orang biar dikasih duit pakai kaki pasti marah. Wih, dah saat ini duit nih. Bom, marah saya Pak. Biar saya miskin, jangan kau hina saya. Kenapa? Penghinaan kaki. Tapi ketemu dengan Allah, Zat yang maha kuasa, Zat yang maha segala-galanya, kepalamu yang mulia, tunduk sujud kau sehina-hinanya seperti telapak kakimu. Maka orang yang baik sholatnya Pak, tidak ada rasa sombongnya. Apa yang membuat kita mau sombong di dunia ini? Pangkat jabatan, wakil wali kota, 5 tahun bos. Sudah itu. Kalau terpilih lagi 10 tahun. Sudah itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. 10 tahun jadi wali kota selesai. Masih mau pakai lambang Garuda. Jalan ke pasar di Medan. Dia bilangi kau sombongkan. Ayo. Yang kau sombong kepala dinas. Kau jadi kepala dinas karena wali kota senang sama kamu. Biar wali kota senang sama kamu. Kalau istri wali kota tidak senang, hilang SK-mu. Apa yang kita mau sombongkan di dunia ini? Jadi ustadz mau sombong, merasa benar sendiri, semua dia salahkan. Ada juga itu ustadz begitu, seolah dia pemilik sorga dan neraka. Sedikit-sedikit neraka, kayak dia panitia hari kiamat. Saya dimaki-makinya, apa itu ustadz? Tidak sunnah. Saya bilang, kenapa kau bilang saya tidak sunnah? Artinya kau tidak pelihara jenggot. Mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot saya dibilangi ustadz tidak sunnah. Ada juga ustadz begitu. Jangan sombong karena ilmu kau sombong. Kalau ada ustadz sombong biasa begitu, saya bilang, bos terjemahkan saya dulu alif lam mim.
Terjemahkan saya dulu Yasin. Saya terjemahkan. Apa kau mau sombongkan? Wa ma utitu minal ilm illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Alhamdulillah sudah mendengarkan ceramah Ustadz Dasyat Latif. Semoga ilmu yang diberikan beliau semoga bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.